Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada hari ini, kita bersama-sama melaksanakan ibadah KRW yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dengan tetap meyakini bahwa Allah hadir dimanapun kita berada, mari kita rayakan kehidupan bersama dengan Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Dan mengawali ibadah pada malam hari ini, kita bersama-sama mengambil saat teduh dan kita menyatakan pengakuan kita yang demikian. Kebaktian KRW pada malam hari ini yang dilaksanakan di keluarga masing-masing, kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih dan anugerah-Nya memberkati kepada kita semua dari awal ibadah ini hingga kepada akhirnya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga
Saudaraku sekalian yang terkasih, tibalah saatnya pada saat ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon terang Tuhan di dalam doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, bersama-sama kami bersyukur kami boleh tiba pada perhentian di malam hari ini dalam rangka kami berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, merayakan kehidupan sebagai orang beriman dalam doa, pujian, dan mendengarkan firman Tuhan sebagai pancaran keyakinan bahwa kami adalah umat Tuhan yang selalu disertai, dibimbing, dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini dan di tengah-tengah persekutuan kami bersama pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami renungkan, terlebih di tengah-tengah kami dalam minggu-minggu ini, merayakan hari pendewasaan jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo. Biarlah tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, dan berkat Tuhan menyertai di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan kami berserah. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai dengan 43 yang merupakan bacaan pada hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Agung GKJW, yang demikian sabda Tuhan bagi kita semua. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang Dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel." Demikian
pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman dan yang melaksanakannya dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan yang kedua, Sabdamu Abadi. Saudaraku sekalian yang terkasih, renungan pada malam hari ini saya beri judul Setia Berproses Sebagai Umat Tuhan. Saudaraku, salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar di masa pandemi ini agar kita semua bisa terbebas dari virus corona adalah tersedianya vaksin. Vaksin adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia supaya manusia itu bisa kebal dari ancaman sakit penyakit atau virus. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kaum cerdik pandai, para ilmuwan berupaya dengan sekuat tenaga, tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu, bahkan juga mungkin tidak kenal biaya, agar vaksin ini dapat segera terpenuhi. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menemukan vaksin yang tepat, vaksin yang cespleng, supaya kita, seluruh umat manusia di dunia ini, pada saat ini, segera terbebas dari ancaman virus corona. Saudaraku, saudarakah kita bahwa untuk membuat vaksin ini tidak semudah membuat pisang. Saudara sekalian yang terkasih, sadarkah kita bahwa untuk menyiapkan sebuah vaksin tidak seperti semudah membuat pisang goreng. Perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang tidak sedikit, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan dalam catatan sejarah ada pembuatan vaksin yang bisa memakan waktu lebih daripada 10 tahun. Karena di sana ada berbagai percobaan yang harus dilakukan, baik pertama kepada binatang, kemudian dilanjutkan kepada manusia. Di sana ada proses yang berbelit, yang berliku, yang penuh dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di sana ada kegagalan, ada pengulangan. Di sana ada jatuh dan juga bangun. Di sana ada kejenuhan dan juga ada penyegaran. Di sana ada tekanan dan juga ada harapan. Tapi semua itu harus dilalui supaya dunia bisa terbebas dari berbagai ancaman penyakit. Dan kalau kita rasakan, kalau toh vaksin itu ditemukan terhadap satu penyakit, ada kemungkinan muncul penyakit-penyakit yang baru yang berkembang, dan tentu perjuangan dan upaya untuk menemukan vaksin yang baru itu dilakukan dan diupayakan kembali. Jadi membutuhkan proses yang tidak sedikit, proses yang panjang, sehingga vaksin itu tersedia bagi kita semua.
Saudaraku, seperti halnya menemukan sebuah vaksin yang bermanfaat dan berguna bagi manusia supaya manusia bisa terbebas dari ancaman penyakit, membutuhkan proses yang tidak sedikit, proses yang panjang. Demikian pula dengan hidup bergereja, ini membutuhkan kesetiaan, kesungguhan di dalam berproses menjadi umat Allah. Jikalau pada saat ini atau dalam minggu ini kita bersama-sama merayakan minggu-minggu pendewasaan, karena GKJW Jemaat Sidoarjo didewasakan dari Pepantan Sidoarjo menjadi GKJW Jemaat Sidoarjo pada tahun 1997, yaitu di bulan Juni. Ini juga membutuhkan proses yang panjang. Dan kedewasaan itu pun juga membutuhkan suatu proses yang panjang, yang tidak pernah berhenti. Karena tantangan zaman yang berubah memerlukan sikap iman yang juga mampu bertahan dan menyesuaikan dalam konteks dan zamannya. Termasuk di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Ini juga merupakan proses yang harus kita jalani dan kita lalui bersama, sehingga kita semakin hari semakin matang dalam hidup sebagai umat Tuhan. Saudaraku, di dalam Perjanjian Lama kita melihat di sana bahwa umat Allah pun berproses, dan prosesnya sangat panjang. Mereka harus melewati berliku-liku perjalanan hidup, dimulai dari para bapak leluhur, yaitu Abraham, yang kemudian ada Ishak, ada Esau dan Yakub, kemudian ada suku-suku Israel. Mereka kemudian tinggal di Mesir. Di sana pada awalnya hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Kemudian ada tekanan dari bangsa Mesir. Mereka juga harus melepaskan diri dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang disediakan, yang dipimpin oleh Musa. Dan juga ketika mereka masuk tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, mereka juga harus tetap berproses menjadi bangsa yang dewasa, bangsa yang setia. Dan dalam sejarahnya ketika mereka di tanah Kanaan juga tidak pernah lepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi, baik secara internal maupun eksternal. Jadi saudara-saudara, ketika bangsa Israel ini tiba di tanah Kanaan, hidup di tanah Kanaan, bukan berarti hidup mereka seperti yang terjadi dalam ending dari sebuah novel atau dongeng. Biasanya kan di sana dikatakan setelah itu raja dan ratu hidup damai sampai selama-lamanya. Atau mungkin kerajaan itu hidup damai selama-lamanya. Tapi tidak dengan bangsa Israel. Mereka harus terus berproses dalam suka duka sebagai bangsa. Dan itu berlangsung sepanjang kehidupan mereka. Termasuk juga di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus itu telah turun dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan para murid. Bukan berarti ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan para murid-murid, kehidupan gereja perdana kemudian menjadi tenang, damai, tidak ada tantangan yang baru, tidak ada masalah karena Roh Kudus itu ada. Tetapi ternyata ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus ada, disitulah ternyata dimulainya babak baru, babak yang penuh tantangan. Tetapi kuasa Roh Kudus itu menyertai, menguatkan, dan membimbing dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya atau gereja perdana. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam bacaan yang tadi kita baca, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 28
35 sampai dengan yang ke-43. Kita melihat di sana bahwa Stefanus sebagai salah satu diaken yang pertama dalam kehidupan gereja ini berbicara lantang di depan persidangan orang-orang Yahudi, karena Stefanus ini dianggap menghujat Musa dan juga menghujat Allah. Bacaan kita menceritakan tentang bagaimana Stefanus melakukan perlawanan yang sebelumnya dia dianggap sebagai orang yang menghujat Musa dan Allah, tapi sekaligus pada saat itu berbalik mengingatkan kepada orang-orang Yahudi bahwa sebenarnya merekalah yang tegar tengkuk melawan kehendak Musa dan kehendak Allah, termasuk Yesus sebagai utusan Allah yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Ini merupakan karakter yang sama seperti orang-orang Israel ketika dibawa menuju tanah Mesir tetapi menolak Musa, dan karakter ini masih terus terjadi ketika sang utusan Allah yaitu Yesus Kristus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Stefanus membandingkan penolakan Musa dengan penolakan Yesus. Karena itu di dalam ayat 39 di sana dikatakan, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin ke tanah Mesir. Saudaraku, inilah karakter orang-orang Yahudi pada saat itu yang menganggap bahwa Stefanus ini menghujat Musa, tetapi pada dasarnya seperti orang-orang zaman lampau yang menolak Musa, orang-orang Yahudi pada saat itu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai utusan Allah. Ini yang menjadi perlawanan dari Stefanus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, inilah proses yang dihadapi gereja. Meskipun Roh Kudus itu sudah ada di tengah-tengah kehidupan gereja dan juga kehidupan kita semua, tetapi proses sebagai umat Allah tetap harus kita jalani dan kita lalui, agar dengan proses yang kita jalani ini, kita semakin ditempa untuk menjadi umat yang semakin dewasa. Karena itu, dalam proses menjadi seorang yang dewasa, dalam arti sebagai jemaat yang dewasa, gereja yang semakin dewasa, maka perlu semangat, yaitu semangat kesetiaan, semangat bekerja bersama, semangat berpengharapan, semangat untuk bersedia bangkit, yang mana itu semua kita dapatkan dengan dampingan oleh Roh Kudus, memberi kekuatan kepada kita untuk terus berproses di dalam hidup bergereja, menuju harapan dan cita-cita bersama. Di dalam proses itu kita membutuhkan kesetiaan. Di dalam proses itu kita membutuhkan pengorbanan. Di dalam proses itu kita membutuhkan kesungguhan. Di dalam proses itu kita membutuhkan pengampunan. Di dalam proses itu kita membutuhkan semangat untuk bangkit kembali. Di dalam proses itu kita membutuhkan kebersamaan menuju harapan dan cita-cita gereja, menjadi gereja yang semakin mandiri, semakin dewasa, dan juga menjadi gereja yang tidak hanya berpikir bagi dirinya sendiri, tapi menjadi gereja yang menjadi berkat. Di masa-masa kita memperingati hari pendewasaan ini, bersediakah kita terus berproses, tidak terima jadi, tetapi
menekuni perjalanan bersama sebagai umat Allah dalam suka dukanya. Karena kita disatukan sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Sidoarjo. Saudaraku, ada sebuah cerita. Pada suatu hari ada seorang yang bernama Pak Panurata. Ini sakit bisul dan sudah mengganggu sekian waktu lamanya. Setiap malam tidak bisa tidur karena harus merasakan gatal yang luar biasa. Dan dia sudah pergi ke banyak dokter. Dan dia merasakan tidak mendapatkan kesembuhan. Akhirnya dia pergi ke salah satu dukun yang terkenal. Ketika berjumpa dengan dukun dan tidak berubah dalam percakapan, sang dukun bertanya kepada Pak Panurata ini, "Pak Panu, kamu kok katanya sudah pergi ke banyak dokter, belum mendapatkan kesembuhan. Memangnya kamu diberi obat apa?" Bagaimana jawaban Pak Panurata? "Wah, saya kecewa sekali. Saya sudah berobat ke banyak dokter untuk menyembuhkan bisul saya. Saya berpikir saya dikasih obat, tapi saya hanya dikasih resep, Pak Dukun. Saya tidak pernah dikasih obat." Saudaraku, kisah jenaka ini menggambarkan orang yang tidak bisa mendapatkan harapan dan cita-citanya karena dia tidak mau berproses, tidak mau membeli obat, tidak mau meminum obat sesuai dengan aturan. Dia hanya terima jadi, sehingga dia tidak mendapatkan kesembuhan itu. Nah, demikian pula saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup bergereja kita perlu proses, bersedia diproses. Kita didampingi oleh Roh Kudus yang siap memproses kehidupan kita menjadi warga yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena itu jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan patah harapan. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan, jangan gampang nyeklek, karena dengan berproses bersama, kita dapat bersatu padu menjadi jemaat yang makin dewasa dan mandiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudara sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan dan kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 288 baitnya yang pertama. Mari puji Raja Surga. Puji dia,
Saudaraku, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, pada saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan kami sebagai umat Allah. Kami bersyukur dalam minggu-minggu ini kami merayakan hari pendewasaan GKJW Jemaat Sidoarjo yang telah berlangsung semenjak pada tahun 1997. Kiranya sebagai warga kami dapat semakin dewasa, semakin mandiri, dan semakin menjadi berkat. Di tengah-tengah pandemi ini, kami berdoa untuk kehidupan kami semua, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan membentengi kami dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera, kebersamaan, kekompakan dalam keluarga, dan juga di dalam jemaat. Berkati saudara kami yang sakit, yang patah semangat, mereka yang merasakan tidak bahagia, mereka yang merasakan hidupnya sungguh terancam, sehingga ada kecemasan, ketakutan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Pada saat ini kami juga menaikkan doa syafaat untuk upaya penemuan vaksin. Kiranya Tuhan memberkati supaya vaksin dapat segera tercukupi dan kami semua dapat terbebas dari ancaman virus corona ini. Demikian juga kami menaikkan doa syafaat bagi kami semua, warga masyarakat. Kiranya kami semua dapat menjadi pribadi yang disiplin di tengah-tengah pandemi ini. Kami tetap mengikuti anjuran pemerintah, sehingga kami dapat terbebas dari ancaman virus corona. Pada malam hari ini kami telah mempersembahkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan ini semata-mata hanyalah sebagai penyerahan diri kami dan keyakinan kami bahwa Tuhanlah sumber berkat dan sumber kekuatan. Dan Tuhan kiranya memberkati para pengelola persembahan ini agar dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu dalam karya-karya kasih mereka, sehingga persembahan ini dapat berdaya guna. Pada malam hari ini, kami juga bersama-sama akan mengakhiri ibadah. Kami akan masuk dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dengan limpahan rahmat dan kasih-Nya. Inilah Tuhan, doa syafaat dan doa syukur yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menutup ibadah pada saat ini dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Terimalah berkat Tuhan yang demikian.
Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa memberkati sidang jemaat, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.